Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kembali tausiah dari Ustaz Yahya. Selawat dan salam selalu tercurah dari Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita melanjutkan kajian dari Al-Hikam yang akan nanti insyaallah akan dibawa Ustaz Yahya. Untuk mempersingkat waktu, Ustaz Yahya silakan. Ini speaker baru, jadi nikmatilah. Keren ya. Hasil kerja Ustaz Hamid, walaupun cuma lihat-lihat aja sih, nggak kerja. Yang kerja Iwan. Kok bunyinya? Karena wahyu yang pakai itu lah. Kebesaran kali. Kecilin aja kebesarannya. Kalau Ya ada. Lamongan gitu senangnya pasangan gitu. Lamongan biasanya bicaranya teriak. Yang ini belum masuk dari Lamongan makanya gitu. Coba kalau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, azakumullah. Rekan-rekan semua yang berbahagia, kita lanjutkan kajian Al-Hikam dari CD Ibnu Athaillah Sakandari. Kita kemarin sampai di bagaimana cara untuk mengosongkan diri kita dari semua sifat-sifat jelek sehingga nanti kita bisa bertawajuh dengan Allah SWT. Tetapi kemarin kita diingatkan bahwa usaha orang untuk bisa usul atau sampai kepada Allah SWT dalam pengertian spiritual, untuk bisa takarrub kepada Allah, makin dekat kepada Allah SWT, orang harus lebih mengoreksi dirinya, aib-aib dirinya, daripada terkesima dengan perolehan-perolehan yang sifatnya gaib, karena itu salah satu godaan. Kata para ulama, sebenarnya manusia itu memiliki, misalnya kata Ibnu Ajibah Al-Hasani di Qaulul Iman, misalnya uyubun nas, aib manusia itu dipetakan jadi tiga ya. Ada aib yang sifatnya jasmaniyah, ada aib yang sifatnya ruhaniyah, ada aib yang sifatnya qalbiyah ya. Misalnya yang sifatnya jasmaniyah ini biasanya yang berkaitan dengan tuntutan fisik kita, hisiah kita, atau apa, indrawi kita. Kalau mata maunya melihat yang cantik-cantik misalnya, kalau mulut maunya makan yang enak-enak terus dan segala macam. Itu tuntutan yang bisa membawa aib bagi seorang manusia. Yang kedua, hati biasanya berurusan dengan urusan hasad, kibir, segala macam. Dan penyakit ruh terakhir itu uyub ruhaniyah ya. Penyakit-penyakit yang bersifat ruhaniyah adalah senangnya mendapatkan karomah, senang mendapatkan perolehan-perolehan yang sifatnya lebih spiritual. Nah, orang yang mau berjalan menuju Allah SWT, kemarin kita diingatkan bahwa jangan sampai orang itu ketipu untuk lebih memberikan perhatiannya kepada perolehan-perolehan yang sifatnya spiritual. Jadi kalau bisa kita lihat ketiga penyakit itu, artinya ruhaninya dijaga, kira-kira kayak gitulah contohnya. Biar dalam perjalanan untuk mencintai Allah itu orang tidak mengharapkan karomah gitu. Di Westall minggu kemarin itu saya sedikit menjelaskan karomah. Salah satu makna karomah
itu biasanya karomah itu lebih pada konteks sosial kalau di Al-Quran. Tapi kemudian dalam literatur keagamaan kita, karomah juga berlaku bagi perolehan yang sifatnya spiritual. Memang tidak material karomah itu. Jadi misalnya begini, kalau yang sifatnya material biasanya Quran menggunakan kata nikmah. Tapi kalau untuk karomah itu biasanya yang immaterial. Gampangannya begini, kalau karomah itu satu kenikmatan yang baru diberikan oleh orang lain ketika orang lain melihat ada sesuatu yang istimewa dari diri kita, tapi tidak bersifat material. Kemudian orang recognizing, orang praising kita, orang ngasih penghormatan terhadap kita. Misalnya, kalau orang itu sangat pandai, kemudian dihormati karena kepandaiannya, sampai dia mendapatkan kedudukan karena kepandaiannya itu, nilai kepandaian itu disebut dengan dia mendapatkan karomah. Ya, tentu penghormatan atas kepandaian tidak bersifat material. Bahasa Quran itu wakar romahu, ya, wakar romahu, wanak amahu, yaitu fayaqulu rabbi akroma. Kalau nak amahu berkaitan dengan yang material. Nah, secara spiritual, karomah secara spiritual biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya kenikmatan yang lebih bersifat spiritual. Misalnya orang doanya mandi, bahasa Jawanya itu doanya mudah diijabah oleh Allah SWT, atau misalnya dia terbuka sedikit hal-hal yang gaib misalnya, atau diberi kemampuan oleh Allah dengar ceritanya orang dikubur misalnya, macam-macam lah, macam-macam bagian dari kasyafnya orang. Istilahnya kalau di dalam dunia akhlak itu orangnya kasyaf ya. Jadi kalau kita ada kiai yang sudah tua, kadang-kadang itu orangnya baik, kalau orang itu bisa kayak menebak sesuatu yang dari pandangan diriah itu tidak nampak tapi dia nampak, biasanya kita sebut istilahnya kasyaf. Nah, kasyaf itu mestinya, karomah itu mestinya tidak usah dicari, karena dia itu diberikan oleh orang dan diberikan oleh Allah. Semuanya tentu Allah. Tapi kalau biasanya berkaitan dengan kenikmatan yang diberikan oleh manusia seperti pujian, penghargaan dan segala macam. Tetapi kalau yang sifatnya spiritual, orang biasanya lebih mengasosiasikan, lebih ingatannya langsung kepada Allah ya. Seperti orang yang ini kok bisa kayak begini dan segala macam ya. Jalan tidak terasa lama misalnya, padahal sudah sangat lama. Kita ingatlah cerita orang dulu-dulu ya, jalan berkilo-kilo, dia bilang sambil pikir kok terasa, tiba-tiba kok nyampe misalnya. Itu semuanya kita sebut dengan karomah, dengan karomah. Godaan kemarin dijelaskan, jangan sampai kita ini tergoda di dalam pendakian kita menuju Allah SWT kepada hal-hal yang sifatnya karomah tadi. Sementara kita tidak melihat diri kita sendiri yang masih penuh aib. Karena sepanjang kita masih memiliki aib, meskipun mungkin Allah menghadiahi kita dengan karomah, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Allah SWT. Karena di dalam Islam, karomah bukan berarti tanda pasti orang itu dekat kepada Allah SWT. Jamaknya terutama di masyarakat Indonesia, ukuran orang dekat sama Allah diukur kalau dia punya karomah atau enggak. Ya. Kiai itu kalau top-topannya kalau dia sudah punya karomah, kalau belum punya karomah dianggap masih kiai levelnya bawah. Padahal di dalam Islam, karomah dan tidak punya karomah itu rahasia Allah SWT. Memang ada orang yang dikasih karomah, ada orang yang memang Allah mencukupkan dia tidak dengan dikasih karomah. Tetapi ukuran nearness-nya dia dengan Allah tidak ada yang tahu. Karena itu dalam Islam nggak boleh. Misalnya ada sahabat yang kalau saya tidak keliru dia punya penyakit wazir, tidak bisa sembuh-sembuh, tapi dia bisa melihat ke langit. Ya, dia bisa melihat itu. Jadi minta disembuhkan, begitu sembuh malah tidak bisa melihat. Ya. Jadi memang ada orang yang memiliki semangat begitu oleh Allah SWT. Masih ingat cerita orang yang bermimpi dengan jin, kemudian jinnya ditanyain bagaimana
kami bisa menjaga dari kamu, bacalah surat ayat kursi dan segala macam, dia datang Rasulullah. Semuanya ini bagian dari karomah, semua bagian dari karomah. Ada sahabat di hayatus sahabat itu yang waktu sholat di belakang dia ada yang membaca amin. Ketika ditoleh nggak ada orang, tanya ke Nabi, dia malaikat kata Rasulullah SAW. Ini semua bagian dari karomah. Seakan hadiah yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, makalah kita selanjutnya ini berkaitan dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Secara simpel, pendakian menuju Allah itu membutuhkan 3 T ya, kalau bahasanya di ilmu akhlak itu. Yang pertama takhalli, yang kemudian ta'ali, yang terakhir tajalli kayak gitu. Takhalli itu kita kholwah. Kalau kita pacaran namanya kan berkholwah. Kita mengosongkan diri kita dulu dari aib-aib segala macam itu. Makanya biasanya orang-orang di buku-buku akhlak kayak begini ini tidak banyak berkenaan dengan cacat-cacat yang sifatnya jasmania, tapi lebih pada cacat qalbiyah rohaniyah, karena dianggap sudah selesai ini ya, dianggap sudah selesai. Nah, cara pertama adalah mengosongkan semuanya itu. Kalau sudah kosong, nanti dihiasi dengan ibadah segala macam. Nah, kalau sudah dihiasi, nanti dia Allah itu bermanifestasi, gampangannya kalau bahasa kita itu mengejawantah bahasa Indonesianya. Nah, makalah kemarin itu berkaitan dengan takhalli. Kita ngosongin diri kita dari aib-aib. Nah, setelah itu biasanya kalau orang sudah takhalli, dia mulai akan terbuka. Nah, kalau sampai tidak terbuka berarti masih ada penyakit di dalam dirinya. Nah, maka hikmah selanjutnya ini berkenaan dengan mestinya orang itu bisa musyahadah dengan Allah SWT. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, al-haqqu yang maha benar itu, yang maha real itu, yakni Allah SWT yang hak itu, laisa bimahjubin. Allah itu nggak bisa dihijabi, nggak bisa dihalangi oleh apapun saja. Fil haqiqah, secara hakikatnya ya. Wa innamal mahjub anta 'anil nadhari ilaihi. Sesungguhnya yang terhalangi itu adalah dirimu dari melihat Dia, Allah SWT. Kalau kita menganggap kita tidak melihat Allah SWT, kita tidak merasakan betul-betul Allah SWT, tidak bisa merasakan kehadiran Allah SWT, itu bukan berarti Allahnya yang terhijab, kita yang terhijab dari melihat Allah SWT. Itu maksudnya begitu. Idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Kalau seandainya ada sesuatu yang mampu menghijab Allah SWT, mampu menghalangi Allah SWT sehingga tertutup Allah itu, la satarahu ma hajabahu, maka tentu sesuatu itu mampu menghalangi Allah SWT. Walau kana lahu satir. Nah, terus kalau memang Allah itu sudah bisa terhalangi ya, fakana li wujudihi hasil, maka tentu wujudnya Allah itu sekarang berarti terbatasi ya. Sesuatu yang bisa ketutup berarti kan dia terbatas secara ruang, secara dan segala macam bentuknya. Wa kullu hasil li syai'in fa huwa lahu qahir. Sesuatu yang terbatas pasti ada yang lebih tidak terbatas, yang lebih kuasa dari itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Padahal Allah itu adalah al-qahir, yang maha kuat, yang maha lebih hebat dari apapun saja. Artinya Ibnu Athaillah Sakandari mau menjelaskan bahwa Allah itu nggak mungkin terhijab, karena Allah itu tidak bisa mengungkuli apapun saja. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini memang masuk ke debat, saya bawa ke debat teologis dulu. Sekarang ini salah satu mazhab dalam Islam namanya dakwah salafiyah adalah salah satu kelompok yang tidak membolehkan adanya takwil. Takwil dulu, takwil itu adalah pengalihan makna dari makna yang literally expressed di dalam teks
menjadi makna yang berada katakanlah inward meaningnya. Ada established meaning, ada inward meaning. Established meaning adalah makna yang memang secara literal langsung bisa kita tangkap. Kalau kita punya teks, kita tidak manai makna zahirnya, tapi kita melihat makna di baliknya dengan indikasi apa tertentu, kemudian kita memanai, namanya takwil. Namanya takwil. Ya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kalau kita terjemahkan secara zahir atau secara literal akan menimbulkan kebingungan teologis. Contoh, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Padahal di satu sisi Al-Quran menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah itu nggak sama dengan apapun saja. Kan ada ayat Al-Quran yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tapi di ayat lain Allah bilang menghadapkan ke wajah Dia. Ada lagi Tuhan itu punya tangan, ya Allah. Ada lagi Tuhan itu bersemayam di arsy. Berarti kalau bersemayam, kalau pakai logikanya ini tadi, hikmahnya Ibnu Athaillah, berarti dia berada di ruang. Kalau berada di ruang, berarti dia hasir, kayak gitu. Berarti dia limited. Nah, sehingga di kalangan para ulama terjadi perbedaan. Ahlul hadis, kelompok-kelompok ahli hadis yang lebih berkecenderungan literal menerima ayat-ayat Al-Quran ini sebagaimana adanya tanpa bertanya takyif. Jadi iman yang bila kaifa istilahnya. Jadi untuk ayat-ayat yang mujassimah kayak begini ini, yang antropomorfis yang lebih bersifat kemanusiaan ini, itu diimani saja tanpa ditanyakan bagaimananya. Misalnya Imam Malik bilang hal ini sudah jelas, yang bertanya itu bodoh dan tidak usah ditanyain bagaimana. Nah, dakwah salafiyah hari ini, karena mereka sebenarnya kalau secara geologi refernya kepada Ahlul Hadis, menganggap bid'ah orang yang menafsiri ayat-ayat kayak begini, menakwili ayat-ayat kayak begini. Jadi harus diterima gitu aja. Allah punya wajah, iya Allah punya wajah. Bagaimana? Tidak usah tanya bagaimana. Yang jelas prinsipnya wajahnya tidak sama dengan wajah kita, kira-kira gitu. Allah punya tangan, yang punya tangan, bagaimana? Tidak usah ditanyakan bagaimana. Nah, karena itu dakwah salafiyah menganggap ini bagian dari akidah. Maka orang yang menafsiri dengan yang lain dianggap dia tidak sampai kufur. Kenapa? Karena masih mengimani ayatnya. Tapi kalau sudah tidak percaya ada ayat yang menyatakan Allah punya wajah atau Allah punya tangan, kufur kata orang-orang, kata dakwah salafi, kata orang-orang salaf. Nah, tetapi kalau tetap menerima ayat itu dengan pemahaman yang lain, dia menganggap dia mubtadi', dia melakukan bid'ah terhadap agama. Ya. Kelompok yang lain dalam Islam yang biasanya dulu disebut dengan ahlur ra'yi atau kelompok rasionalis lah dalam Islam. Ini bukan berarti dia lebih mengunggulkan akal sebagaimana dugaan orang-orang salafi, tetapi mereka ini mencoba mendamaikan antara dua ayat yang kayaknya bertentangan. Satu ayat bilang Allah itu nggak sama dengan makhluk, tetapi satu ayat bilang punya wajah, punya tangan, berdiam di satu tempat. Ini kan semua sifat makhluk nih. Karena itu dengan korina, tentu dengan melihat akar kata, dengan konteks bagaimana ayat itu ada di dalam bahasa, jadi tidak ngawur takwilnya. Maka para ulama-ulama sebagaimana Asy'ariyah misalnya, atau kelompok yang lain, Mu'tazilah, atau kelompok-kelompok yang lain banyak dalam Islam, ini menakwilinya. Tetapi tentu takwil bukan tafsir yang bersifat final. Dia hanya usaha untuk memahami bagi orang sehingga tidak sampai menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi misalnya tangan ditafsiri dengan kekuasaan, wajah ditafsiri dengan keikhlasan hanya kepada Allah SWT. Nah, ini yang di dalam Islam itu sampai hari ini jadi isu lagi.
karena teman-teman dakwah salafi sangat keras dalam hal ini. Yang dulu sebenarnya dulu ini isunya udah dari dulu, dari zamannya masih Abbasiyah dulu, dari masa ketika kejayaan Islam ada di Baghdad. Nah, jadi sebenarnya prinsip simpelnya tidak apa-apa orang melakukan takwil sepanjang menganggap takwil itu bukan tafsir final, ya, tapi hanya usaha kita memahami mana ayat. Karena apa? Karena kita ini dituntut sebenarnya tidak hanya paham Al-Quran itu secara literal. Lihat, Al-Quran itu menyuruh kita lihat tadabbarul Quran. Kita disuruh mentadabburi Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mentadabburi, kata Allah SWT, amquluhun akfaluha, atau hatimu yang memang sudah ada penutupnya sehingga kamu nggak bisa memahami Al-Quran. Lihat tadabbaru. Tadabbur itu dari kata dubur. Dubur itu ada di belakang, ya, dari diri kita. Jadi makna itu punya makna yang di belakangnya, ada duburnya. Gitu. Orang itu memahami Quran mestinya harus sampai ke makna belakangnya itu, maksudnya begitu. Jangan hanya cukup baca Quran itu. Kita belum tadabbur kalau cuma begitu. Tadabbur itu bukan cuma mikir, bukan begitu. Tadabbur itu usaha kita memahami Al-Quran sampai ke detail, ke belakang-belakangnya. Gampangnya kalau salah sampai ke konteksnya, sampai usaha memahami maknanya dan segala macam. Itu namanya tadabbur. Dan kita harus mentadabburi Al-Quran. Harus mentadabburi Al-Quran. Itu yang dimaksud tadabbur, ya. Lah di ayat yang di hikmah nomor nggak tahu saya nomor berapa ini, sebenarnya Ibnu Athaillah menggunakan logika yang sama seperti mana logika kaum teologian tadi itu, mutakallimun dalam Islam, bahwa Allah itu pada hakikatnya orang itu mestinya harus musyahadat semuanya sama Allah, harus bisa ma'rifah sama Allah dalam pengertian ruhani. Hatinya itu sebenarnya harus melihat betul-betul Allah SWT. Nah kalau sampai tidak melihat, itu berarti pasti dia yang terhijab. Kenapa? Karena Allah nggak bisa terhijab. Kenapa nggak bisa terhijab? Karena nggak ada sesuatu yang menutupi Allah SWT. Kenapa Allah nggak bisa menutupi? Karena kalau Allah tertutupi, berarti Allah terbatas. Itu kata Ibnu Athaillah. Ini logika yang dipakai sebagaimana mutakallimun tadi itu, kaum teolog dalam Islam. Ini yang menarik. Kenapa kemudian makalah hikmah ini sebagai kelanjutan hikmah kemarin, orang disuruh bersihin dirinya, sibuk bersihin penyakit ruhaninya daripada sibuk peroleh karomah. Karena musyahadah kepada Allah itu, merasakan Allah secara ruhani itu bagian dari karomah. Nah, kalau kita sampai belum bisa karomah, berarti rumusnya seperti kemarin itu, aib diri kita masih banyak. Makanya begitu sebenarnya yang menggambarkan. Jadi yang kemarin kita disuruh bersihin aib-aib, karena nanti pasti yuk bisa musyahadah, kira-kira itu. Kalau tidak bisa musyahadah, jangan disalahkan Allahnya, karena Allahnya itu pasti bisa dimusyahadai, karena Allah tidak terhijab oleh apapun. Sekarang itu satu-satunya yang menghijab kamu kepada Allah SWT sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Quran misalnya menggunakan kata, banyak orang itu menjadikan Tuhannya adalah dirinya sendiri. Itu hijab paling besar, ya. Afara'aita apa ya? Ittakhadha ilahahu hawahu, ya. Banyak orang itu yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Itu gimana mungkin dia bisa musyahadah dengan Allah SWT? Sebenarnya begini, hati kita ini, hati itu punya basyirah, kata Imam Ghazali, punya mata. Tubuh kita ini juga punya mata, ya ini dua mata ini. Ya. Jadi saya jadi ingat mata itu, biji mata Rasulullah SAW itu adalah Hasan sama Husain, ya. Hasan sama Husain. Terus yang untuk memproteksi, jadi Sayyidina Ali itu menarik sekali. Dia punya murid, punya anak lagi namanya Muhammad, tapi terkenal dengan nama siapa nama belakangnya saya lupa. Jadi dari istri setelah meninggalnya Fatimah Zahra, Ali menikah lagi dengan Haulah dari mana belakangnya saya lupa. Dan dia dikenal dengan nama sebenarnya
Sayyidina Ali pernah datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasul, kalau nanti saya punya anak laki-laki, saya minta izin anak saya akan saya beri nama Muhammad dan saya akan panggil dia dengan nama panggilan Abul Qasim. Jadi dipanggil Muhammad dengan Abul Qasim ya. Oleh Rasul diizinkan. Jadi begitu Fatimah meninggal, jadi Ali itu adalah orang yang menikah lagi setelah Fatimah meninggal. Pernah ada niatan untuk menikah, tapi oleh Rasul tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan karena anaknya Abu Sofyan kalau tidak keliru itu mau dipinang oleh Ali. Kata Rasul, aku nggak mau rumah anakku itu ada dua hati, kira-kira kayak begitulah. Ada nggak mau di poligami. Dan ini biasanya dijadikan oleh teman-teman feminis senang sekali. Nggak boleh, itu buktinya Rasul nggak boleh meminta Ali untuk tidak menikahi lagi karena Fatimah nggak mau ya. Nah, setelah meninggal dunia Fatimah, nikah lagi punya anak Muhammad ini. Dan treatmentnya Sayyidina Ali kepada anaknya ini berbeda. Kalau kepada Hasan dan Husain cenderung agak sedikit light. Kalau kepada yang Muhammad ini agak keras. Suruh angkat batu-batu yang keras karena beda treatmentnya. Dan orangnya buaga. Orangnya beda. Karena itu dia pernah menyatakan, kalau kenapa treatmentnya kok beda yang diberikan ayahmu, kata dia, kalau Hasan Husain itu mata ayahku, aku ini tangan ayahku, kata dia. Jadi tangan harus lebih kuat. Dan memang menarik pada pemerintahan Muawiyah, jadi dia adalah salah seorang tabi'in yang begitu selesai perang Siffin, dia menyaksikan sendiri bagaimana orang Islam saling bunuh-bunuhan dan meninggal dunia. Dia mengharamkan dirinya untuk bunuh orang lain lagi. Itu pula salah satu alasan mengapa anaknya Sayyidina Ali ini nanti baiat Muawiyah di Damaskus ya, di Syria. Ketika ada orang Romawi ke Syria untuk lomba gulat ya, lomba gulat itu wakil dari orang Islam adalah putranya Sayyidina Ali yang terkenal sangat kuat. Lombanya menarik, kalau dalam syirah itu dijelaskan. Lombanya adalah saya duduk begini, nanti tangan saya ditarik, kalau saya bisa berdiri berarti saya menang. Atau kalau saya duduk, saya ditarik tapi saya tetap duduk, berarti saya yang menang. Lah, lombanya gitu, ditantang sama putranya Sayyidina Ali. Kamu duduk duluan atau saya berdiri duluan? Dia memilih, orang Romawinya milih duduk, dituarik sama dia, berdiri sama dia. Kata dia, tangan saya ini seperti mau copot, kata dia, karena kekuatan putranya Sayyidina Ali. Salah satu alasan yang sangat mudah untuk mematahkan argumentasi orang Syiah, kalau orang Sunni itu, kalau Sayyidina Ali itu tidak membenci Sayyidina Umar, Abu Bakar, adalah nama-nama, salah satu nama-nama anak-anak Sayyidina Ali yang lain adalah semuanya anak namanya Abu Bakar. Jadi dia ada 3 anak Sayyidina Ali itu yang namanya 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman. Jadi Abu Bakar bin Ali, Utsman bin Ali, Umar bin Ali. Nah, kalau benci ngapain nama anaknya Abu Bakar ya, atau Umar atau Utsman. Tapi ini dalam literatur Syiah dan ceramah orang Syiah jarang sekali disebut. Jarang sekali disebut. Saya jadi bicara Syiah karena semalam Pak Usep banyak bicara Syiah, jadi saya kok teringatnya ke Syiah jadinya. Itu kalau pakai dalil susah, ya pasti mereka akan mengelak. Tapi itu bukti real dan orang Syiah mengakui karena memang beberapa anak Sayyidina Ali itu namanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa sampai sana ini Pak? Jadi kalau orang bisa membersihkan dirinya dari aib-aib itu, maka insya Allah nikmat berikutnya yang akan dia alami adalah musyahadah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita tahu dulu musuh eksternal dan internal kita. Musuh eksternal kita tentu adalah setan yang paling utama. Karena itu kalau di surat An-Nas misalnya, salah satu yang kita minta adalah kita minta perlindungan dari min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Hal pertama yang dibisikkan setan agar kita ini
jauh dari Allah dan tidak bisa musyahadah dari Allah SWT, sehingga mata yang ada di dalam ruhani kita ini nggak bisa musyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah arogan, marah. Itu semuanya di kata Sa'id bin Jubair. Minggu lalu saya cerita Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas ya. Jadi dia berguru banyak, tapi murid utamanya Abdullah bin Abbas itu Sa'id bin Jubair ya. Lah Sa'id bin Jubair ini bilang, menurut Sa'id bin Jubair, jadi hati manusia itu persis di bawah hatinya itu setan itu nanam bibit di sana. Kalau kata Sa'id bin Jubair, bibit apa? Kesombongan, amarah. Itu kayak sudah amunisinya udah disiapin. Tinggal hati kita mau dibuka atau enggak. Persis bagaimana para ulama, sebenarnya hati kita itu tidak bisa dimasuki oleh setan kecuali kita membuka hati kita sendiri. Dia tidak bisa mempenetrasi. Jadi mumet aja sebenarnya. Tapi kalau kita sudah buka, mau welcome-in, dia bisa masuk. Setan itu ada di situ terus. Ya. Atau kalau di hadis Bukhari Muslim itu biasanya rujukannya, karena masing-masing kita punya setan itu yang biasanya disebut dengan istilah korin ya, atau teman kita itu yang maunya masuk menggodain kita. Dan itu kan kita meminta min syarril waswas sil khannas. Kita mohon dari kejelekan sang pembisik, yakni setan yang bisik-bisikin kita itu, al khannas, yang dia itu kalau kita ingat sama Allah SWT, dia akan mundur ke belakang. Jadi dia nggak akan bisa masuk lagi. Itu kita ingat sama Allah, kita sadari lagi, dia step back lagi dan segala macam. Hadis lain misalnya menyebutkan inna syaiton yajri majrad dam, setan itu mengalir di aliran darah, untuk menunjukkan bahwa memang selalu ada musuh kita ini untuk menghalangi kita dari musyahadah kepada Allah SWT. Dan iman itu mestinya musyahadah, iman itu mestinya. Karena itu deklarasi kita bukan saya menyadari atau saya meyakini, tapi saya bersaksi, saya musyahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Kita witnessing Allah SWT. Witnessing itu sebenarnya dengan basiroh kita, bukan dengan basor kita ini. Ya, dengan mata hati kita, bukan dengan mata kepala kita. Nah, jadi simpelnya hikmah yang kita bahas hari ini adalah ingin menegaskan bahwa Allah itu sesungguhnya realitas, karena yang lain itu tidak real. Yang maha real itu tidak bisa terhijabi oleh sesuatu yang tidak real. Karena itu kalau orang itu mampu membersihkan dirinya, terus dia takarrub kepada Allah, mestinya dia bisa musyahadah kepada Allah SWT. Kalau belum, berarti masih ada aib diri kita ya. Entah itu berusaha cacat rohani kita atau cacat hati kita. Itu yang harus menjadi pusat kesadaran kita dulu, yang harus kita terus dibersihkan. Kalau enggak, kita selamanya tidak akan bisa bergerak naik. Karena penyakit rohani atau penyakit hati ini adalah penyakit dari orang-orang yang sudah mulai taat kepada Allah SWT. Saya tidak berbicara tentang bagaimana di dalam hikam, tidak lagi berbicara tentang bagaimana agar orang bisa sholat 5 waktu, bukan itu lagi. Tapi sudah orang gak beres secara ibadah. Tinggal sekarang penyakit lanjutannya, berupa ada sombong, riaknya, sum'ahnya, takaburnya, dan segala macamnya itu yang mau dikikis. Kalau semuanya sudah hadir, insya Allah nanti bisa musyahadah. Karena al-haqqu laisa bimahjub. Karena Allah SWT itu nggak bisa dihijab oleh apapun saja, nggak bisa dihijab. Ini hikmah yang kita bahas. Satu lagi mungkin, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik litakuna linida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarkanlah, min awsafi, dari sifat-sifat basyariyatika, sifat basyariyah. Nama manusia di dalam Al-Quran itu beda-beda ya.
Kadang Al-Quran menggunakan kata bashar, kadang menggunakan kata insan, macam-macam. Kalau bashar itu lebih ke sifat jasmaniyah manusia yang dilihat. Jadi kalau Al-Quran menggunakan kata bashar itu refer kepada manusia dari aspek jasmani. Kita dan Rasulullah itu sama manusianya, cuma Al-Quran tidak menyebut sama kemanusiaannya, sama basyariahnya kita dan Rasulullah. Ya, jadi Al-Quran menyatakan basyarun mithlukum. Ya, jadi Nabi Muhammad itu basyar seperti kami, basyarnya fisiknya seperti kita, punya daging, punya tulang, persis. Tapi Nabi Muhammad beda insannya dengan kita. Ya. Kenapa? Karena dia jauh lebih mulia secara ruhani. Kita ini enggak, basyariahnya sama. Kan itu lihat, setiap kata di dalam Al-Quran itu dipilih tidak random, tapi itu didesain secara sempurna. Each word di dalam Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran kok tidak pakai kata yang lain ya? Memang yang sama dengan kita itu Rasulullah ya cuma basarnya saja. Yang lain enggak sama dengan kita. Fisiknya sama Rasulullah, tapi yang lain enggak sama. Karena itu Allah menyatakan basyarun mithlukum yuha, dan dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul itu ya sama tapi juga nggak sama, kira-kira kayak gitu. Kalau dalam syair itu apa namanya? Sama-sama batu, tapi yang satu batu apa namanya? Geragal, yang satunya batu yakut gitu. Jadi ya sama batunya, tapi isinya beda. Lihat perbedaannya. Salah satu contoh, Allah itu tidak pernah bersumpah dengan manusia di dalam Al-Quran. Allah itu kalau bersumpah dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang memang secara manusiawi kita anggap sesuatu yang istimewa, gunung, langit, dengan waktu-waktu tertentu yang punya implikasi lah. Satu-satunya sumpah yang dengan manusia hanyalah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang betapa agungnya Rasulullah itu, sehingga la'amruka, demi umurmu Muhammad, sampai Rasulullah itu bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan apa? Agungnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu memang dasarnya sama, insaniyahnya beda. Kalau basar itu refer kepada sifat manusia dari aspek jasmaninya, kalau Al-Quran menggunakan insan, biasanya lebih melihat aspek psikologisnya. Karena memang insan itu berasal dari kata nasia yang artinya lupa. Karena kita memang sering lupa. Makanya yang diingatkan biasanya ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Bukan ya ayyuhal bashar, dan begitu. Karena apa? Karena memang yang diingatkan kemanusiaannya, intelektualitas kita, ruhani kita yang mau di-refer oleh Allah itu. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Misalnya, lihat betapa tepatnya Allah menggunakan kata ini. Ya, padahal kalau orang itu berkata dan tidak dalam tulisan, susah sekali orang itu menggunakan kata secara tepat, ya. Karena Al-Quran itu kan bahasa omongan, ya, bukan bahasa tulisan. Bisa enggak kita ngomong tapi pilihan katanya itu tepat semuanya? Nggak bisa, susah sekali itu. Kecuali kalau nulis bisa kita kata diksi kata kita, oh ini tidak tepat, ini cari verb yang lain. Oh itu kurang tepat dicari ya. Tapi kalau ngomong susah itu, tepat itu. Dan Al-Quran itu ngomong, ya. Bahasa sebuah kitab yang bersifat omongan, tapi semua katanya precise dan tepat. Ya itulah wahyu. Ya. Dari situ saja sebenarnya orang harus yakin kalau Al-Quran itu wahyu, bukan Pak Wahyu, tapi wahyu beneran ya. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, keluarlah kalian itu dari sifat-sifat basyariah kalian. Kenapa? Karena sebenarnya dosa itu munculnya ya dari trigger awalnya dari basyariah kita ini. Kalau di Jawa itu namanya, makanya orang itu disuruh banyak pengajian kan gitu. Pengajian itu dari kata ngaji. Ngaji itu songo lan siji katanya orang Jawa, 9 dan 1. Ya.
Kalau orang sering pengajian, insya Allah menjadi orang yang baik. Songo itu refer kepada lubang tubuh kita yang 9, satunya itu refer kepada hati kita. Kata orang Jawa, kalau ini beneran. Ini benar. Kalau ini beneran, jadi bukan ilmu kadang-kadang kalau ini. Ada Pak Bambang dulu ahli sosiologi Jawa itu. Nah, itu salah satu kata dia para ulama menamakan ngaji. Jadi semua dosa itu pasti keluar dari salah satu 9 itu. Ya. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, dan 2 lubang yang di belakang. Ya. Jadi semua 9 lubang itu. Semua dosa keluar dari situ. Kalau kata Kiai lucu yang di Tuban itu, Allah itu ngasih simbol sama kita. Semua yang keluar dari lubang 9 itu nggak ada yang baik. Dan semua orang jijik untuk nunjukin betapa mudahnya orang berbuat dosa dari 9 lubang itu. Nah, kata para ulama, kata filsafat Jawanya itu katanya, kalau yang 9 ini mampu dikontrol oleh yang 1, maka dia akan menjadi jalan ibadah. Makanya disebut pengajian, disebut songolan siji gitu. Songo ini yang 9 itu harus dikontrol oleh yang 1, yang satunya ini lubang hati kata Lito ya. Lupa. Jadi hati kita, makanya ada pengajian. Bukan dari bahasa apa? Emang dari bahasa Jawa itu, bukan dari bahasa Batak. Tapi kalau di Malaysia jadi pengkajiannya. Jadi itu kalau pengkajian itu adalah orang yang belum haji dijadikan haji, namanya wakaji kan gitu, pengkajian. Kalau di Jawa namanya ngaji, makanya sing akeh ngajine, ngaji. Songolan siji katanya begitu. Enggak tahu saya benar atau enggak, tapi saya baca apa namanya filsafat Jawanya dulu begitu katanya. Songolan siji. Karena memang benar dan itu sifat basyariah kita. Ya. Sum'ah itu sumbernya dari telinga. Sum'ah itu keinginan kita untuk diunggulkan orang. Jadi kita ini merasa senang kalau ada orang ngomongin kita. Kita ini mau ikhlas sama Allah, tapi tujuan kita itu agar orang nyebut-nyebut kita. Memang kalau dia itu ya Allah, sodakohnya subhanallah. Kita dengerin pula, senang dia. Itu namanya sum'ah. Kalau yang haji di mana itu, wah, si dia itu subhanallah hajinya itu dia denger. Jangan begitu jangan begitu. Tapi hatinya senang, itu sum'ah. Kalau kita melakukan amalan untuk agar orang lain itu ngomongin pada kita, dulu kita menjadi terkenal, ya sama kalau sekarang mungkin undang wartawan, ya ngasih sodako, tapi wartawan dulu diundang, itu namanya sum'ah. Sum'ah sumbernya dari telinga, ya. Kalau dari mulut segala macam itu udah banyak sekali penyakit aib kita dari mulut kita ini. Sampai dari mata kita ya hubulja suka mendapatkan kehormatan dan segala macam, semuanya itu penyakit yang kalau itu kita tidak keluar dari sifat-sifat kayak begitu itu nggak mungkin. Kata Ibnu Athaillah Skandari, ukhruj min awsafi basyariyatik kal maili ila syahwat wal ladzat, sebagaimana kecondonganmu terhadap nikmat-nikmat dan kelezatan-kelezatan yang sifatnya jasmaniyah. Wa tahhir nafsak, dan kemudian sucikanlah jiwamu dari apa? Angkulli wasfin, dari setiap sifat munaqidin yang bertentangan, yang tanakut, li'ubudiyatik, dari penghambaanmu kepada Allah SWT. Kalau mau dijujur, gak ada orang yang sebenarnya mau menghambakan dirinya. Ya, kita ini kan maunya menolak semuanya penghambaan kita sama Allah. Telinga kita maunya tidak mau dengerin Quran, ya. Semuanya ini tubuh kita ini, karena memang tubuh itu diciptakan oleh Allah, karena dia berasal dari tanah, inklinasinya ya ke tanah, sukanya ya ke tanah, persis seperti hewan sebenarnya kita ini. Ya, kalau mau dibiarin, kalau orang nggak ada hatinya, persis hewan manusia itu, yang nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Semua keinginan tubuh kita ini, keinginan jasmaniah,
keinginan materialis, keinginan yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena memang asalnya dari tanah. Gak bisa enggak, semua yang berasal dari tanah pasti dia punya inclinasi ya ke tanah. Gak ada tubuhnya itu, saya nggak mau nikah sama perempuan di dunia Pak, saya maunya sama yang bidadari saja. Ya nggak normal berarti dia. Karena pasti kalau sepanjang dia memiliki tubuh yang berasal dari dunia, pasti dia juga suka sesuatu yang berasal dari dunia. Mulut ya sukanya makanan yang nikmat-nikmat dan segala macamnya itu. Ya, rohani kita tidak berasal dari dunia ini. Karena itu inklinasinya tidak ke dunia ini. Makanya Rasulullah, arihna ya Bilal, istirahat ayo Bilal, istirahatkan kami. Bilal, capek saya hidup di dunia ini, capek rohani saya kepingin nikmat, saya kepingin mendapatkan kebahagiaan. Dengan apa? Bisolat, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu kita tidak menghubungkan dengan dunia. Ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad ditanya, anaknya tanya, ayah, kapan kita ini mendapatkan kebahagiaan yang sempurna? Kok ayah itu kok misalnya kok ibadah terus segala macam terus? Anaknya ini tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad bin Hanbal, yang disebut farah itu, yang disebut benar-benar bahagia itu, kalau kaki kamu sudah melangkahkan kali pertama kali ke surga. Jadi kalau kaki kita ini sudah melangkah sekali dari surga, kita sudah mencapai di kebahagiaan sempurna, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sepanjang itu belum, tidak akan ada kebahagiaan. Dan memang benar, semua kebahagiaan di dunia ini semua sifatnya, nggak ada yang benar-benar kita merasa benar-benar puas di dunia ini. Ya, selalu aja kurang. Ya. Karena memang bukan kebahagiaan yang sempurna. Karena itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, sepanjang kamu belum memastikan kaki kamu melangkah ke surga, gak ada kebahagiaan itu. Gak ada kebahagiaan itu. Ini setting goalnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal yang nanti juga masuk penjara gara-gara bertahan kepada tidak mau takwil itu. Jadi kalau di awal nanti Imam Ahmad bin Hanbal itu orang yang dipenjara gara-gara nggak mau takwil, karena pemerintahannya mempercayai takwil, bahkan kebablasan takwilnya. Karena saat itu Mu'tazilah yang berkuasa sebagai mazhab. Ya. Karena takut, sebenarnya lebih alasan politis ya. Karena kalau orang secara teologi tidak sama, pasti nanti afiliasi politiknya juga tidak sama, dan itu berbahaya bagi stabilitas politik kan kayak gitu. Sehingga harus di make sure semua orang punya pemahaman yang sama. Kalau Pak, dan semua raja-raja yang zalim begitu. Kalau Pak Harto harus di litsus dulu untuk memastikan semua itu punya akidah yang sama. Dan memang begitu triknya. Semua raja itu udah hal yang klasik dari dulu juga kayak begitu, cuman beda model aja, beda model. Kalau politiknya Fir'aun di Quran itu kan yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Itu politiknya Fir'aun, bottom line-nya. Dia membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Sepanjang potensi kelompok sosial orang dan segala macam itu supporting terhadap government, nggak rebellious, nggak itu, ya kayak anak perempuan lah, duduk manis, senyum dan segala macam, dibiarin sama Fir'aun. Ya, sama semua diktator begitu. Kalau ada kelompok agama, dulu zaman Pak Harto ada mau mengkritik Pak Harto, pokoknya aman, yang mengkritik dibunuhin semuanya ada Pak Harto. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Itu udah cerita dari segala macam sampai terhadap George Bush ya. Kenapa Osama bin Laden yudzabihuna abna'ahum, yang moderate ditambah malah dikasih biaya dan segala macam. Oh ini agar moderate Islam dan segala macam misalnya. Emang begitu. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dalam pengertian politik dia nisanya. Nah yang ini abna'nya ini itu kira-kira gitu. Enggak berubah, cuman beda model. Secara substansi sama. Karena Fir'aun pun dulu ketakutan karena yang ini potensial nih. Ini nanti ini kalau ini tidak dibabat duluan, ini akan menjadi threat ya pada home security-nya ya. Jadi bisa jadi segala macam.
Kira-kira kayak begitu, prinsip yang sama yang berulang dalam sejarah. Karena itu sebenarnya kritik terhadap orang-orang yang menyatakan Quran itu nggak layak lagi dijadikan petunjuk. Salah satu keberatan orang-orang Barat terhadap Al-Quran itu adalah itu. Gimana you mau hidup kok diatur oleh buku yang 1500 tahun yang lalu? Bu ya ketinggalan banget kami itu kira-kira gitu. Hidup ini kita tantangannya sangat kompleks. Begitu zaman sudah maju kayak gini, mau hidup diatur dengan sebuah buku yang diproduksi 1500 tahun yang lalu. How stupid you are, kira-kira begitu. Kalau orang-orangnya gitu. Ya. Tapi persoalannya karena nggak memahami. Padahal Quran itu memang itulah hebatnya Quran. Karena dia substantif sekali. Tapi ya makin namanya zaman makin hilang ya. Ilmu makin habis ya, kecenderungan orang hari ini tidak sungguh-sungguh belajar untuk benar-benar menggali agama Allah SWT. Jadi kalau kita mau makin dekat kepada Allah SWT, cara selanjutnya adalah keluarkanlah diri kita ini dari sifat-sifat basyariah kita yang mau cenderung terus kepada ladzat syahwat, terus mau asalkan pokoknya memenuhi semua keinginan itu, dari sifat-sifat yang bertentangan dari ubudiyah kita kepada Allah SWT, penghambaan kita kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kalau kita mampu mengeluarkan sifat basyariah yang bertentangan dengan sifat ubudiyah kita kepada Allah, litakuna linida'il haqqi mujidah. Kalau kayak gitu terhadap nidanya Allah SWT, terhadap panggilan Allah SWT, kita akan mujibah. Kita akan mengijabahi. Kenapa orang tidak mampu mengijabahi panggilan Allah? Karena dia dikerangkeng oleh sifat basyariahnya. Kalau dia menyadari ubudiyahnya, dia akan mudah. Itu persoalannya. Wa min hadratihi qariban. Yang kedua yang bisa dihasilkan dan terhadap kehadiran Allah SWT, quote-unquote-nya, diharibaan Allah SWT, kalau bahasa yang lebih halus, qariban, orang itu makin mendekat. Jadi kalau orang sifat basyariah yang bertentangan dengan penghambaannya kepada Allah dia keluarkan dari dirinya, dia akan dapat dua hal. Satu, dia mudah memenuhi panggilan Allah SWT. Yang kedua, dia akan dekat kepada Allah SWT. Itu sudah secara otomatis. Nah kalau sudah dekat dan mudah dapat panggilan, maka pasti akan bisa musyahadah. Akan pasti bisa musyahadah kepada Allah SWT. Ini yang penting seperti dari kemarin itu sebenarnya kalau mau disimpulkan adalah bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk makin mendekat kepada Allah SWT. Ada berbagai cara yang tips yang diberikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari agar kita bisa makin dekat kepada Allah sampai pada batas iman kita ini tidak hanya sekedar sebatas keyakinan, tapi kita musyahadah, yakni yang pertama adalah kita mengeluarkan semua aib diri kita ini, baik yang bersifat jasmania, yang bersifat penyakit hati, penyakit rohani. Jadi benar-benar lagi memfokuskan bahwa tidak ada yang kita cari ini kecuali terus-menerus ibadah yang kita lakukan ini untuk Allah SWT, ya. Bukan mendapatkan perolehan-perolehan yang lain. Perolehan adalah kemestian yang sudah diberikan oleh Allah. Mau rizki yang bersifat material atau imaterial itu pasti dapatnya. Karena itu orang Muslim harus tetap fokus perhatiannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana penghambaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah yang ditampilkan kepada istrinya Julaibib, ya, yang terakhir. Dulu saya pernah cerita Julaibib, pasti masih ingat cerita orang yang kecil, hitam, pendek, rambut curly, ada ganteng-gantengnya. Dalam sejarah, saking tidak hebatnya Julaibib secara fisikal, secara basyariahnya itu, tidak ada, saya sepanjang bacaan saya belum ada mu'arif yang tahu bapak ibunya. Orang Arab kok sampai nggak tahu bapak ibunya, itu kan keterlaluan berarti. Saking tidak terkenalnya orang ini.
Kenapa? Karena jelek, pendek, hitam, curly. Setiap pintu rumah yang diketuk oleh Julaibib tertutup lagi karena semua pinangan Julaibib ditolak, sehingga dia membujang ulama. Ya. Jadi tidak kawin-kawin, ya nggak kawin-kawin, tidak beda sama Mas Lukman. Alasannya beda kalau ini ya. Jadi ini orangnya. Mana nih? Ya, Julaibib itu menarik sekali. Menurut saya bukan yang Julaibib menarik, perempuannya ini yang juga menarik nanti. Perempuan yang mau menerima Julaibib, bayangin. Kalau mau kita jujur, bagaimana orang yang lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dari dirinya sendiri. Subhanallah, para sahabiyah, perempuan yang menurut saya sangat menarik itu. Jadi Rasul itu karena sangat perhatian terhadap masing-masing sahabatnya, dia tanya Julaibib, kamu tidak nikah tak? Ya Rasul, siapa yang mau nikah saya? Semua pintu orang Madinah itu menutup pintunya kehadiran saya. Gak ada yang mau. Karena memang ya gimana, miskin. Ya terakhir saya lupa, miskin juga ya. Loh, miskin, ireng, keriting, gak ada bagus-bagusnya. Gak ada bagus-bagusnya. Nah, oleh Rasul ditawarin nikah, ya mau. Ada dua riwayat. Kalau dari TV Azhari itu, kalau di YouTube silakan dari ada TV Azhari. Jadi dosen-dosen Azhar biasanya ngasih ceramah. Kalau salah satu dosen Azhar yang ceramah itu riwayatnya adalah dia tuturkan dia yang Rasulullah yang menyuruh Julaibib untuk mendatangi salah satu rumah sahabat. Kamu datang ke rumah Pak A, bilang anaknya disuruh ngelamar untuk aku, untuk Julaibib. Jadi Julaibib ke sana. Satu riwayat yang lain enggak. Jadi ada seorang bapak yang punya anak ketemu Rasulullah dan kemudian minta kepada Rasulullah agar dinikah. Kata Rasul, iya aku mau menikahkan. Dia sangat senang karena bayangan dia, denganmu ya Rasulullah. Oh enggak, bukan dengan saya. Saya mau nikahkan anak kamu dengan Julaibib. Bapaknya sudah Julaibib ya Rasulullah. Dan tentu saja dia tidak mau. Alasan dia, saya saking lupa, saya ada ceritanya dari Syiar Alamun Nubala. Menarik sekali dialognya. Kalau ada bahasa Arabnya menarik. Saya nggak bawa, yang lupa. Jadi terus kata dia, cara dia berpaling dari Rasulullah ini ayahnya. Ya Rasul, saya diskusi dulu dengan ibunya dia, ibunya si anak ini. Sebenarnya dia nggak mungkin mau itu, gimana mau sama Julaibib. Dia pulang ke ibunya, ke istrinya, dia bilang, ibu, anak kita mau dinikahkan oleh Rasulullah, Rasulullah mau menikahkan anak kita dengan dia sudah alhamdulillah. Dia bilang nikmat, dua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmat dia anaknya mau dinikahkan, nikmat bahwa Rasul yang mau menikahkan. Gak ada orang tua yang gak seneng dulu itu kalau anak gadisnya mau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Oh bukan mau, Rasulullah mau menikahinya. Makanya kalau mau dibayangkan, kalau Rasulullah mau poligami, 1000 juga dapat Rasulullah itu. Semua orang seneng kalau Rasulullah itu mau menikah. Gak ada kehormatan lebih tinggi dari seorang perempuan melebihi orang yang dipinang oleh Rasulullah SAW. Jadi udah seneng sekali nih orang tuanya. Kata ayahnya, bukan dengan Rasulullah, dengan siapa? Julaibib. Langsung ibunya ini dia bilang demi Allah, ibunya bilang demi Allah aku tidak akan nikahkan putriku dengan Julaibib. Karena memang ya kayak begitu itu tadi, nggak punya apa-apa dia. Anaknya yang di dalam kamar mendengar itu, mendengar percakapan bapak ibunya ini bahwa dia mau dinikahkan oleh Rasulullah. Dia keluar, dia tanya ayah, ibu, ada apa ini? Oh, kamu mau dipinang. Oh, kamu mau dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan siapa? Dengan Julaibib, kata dia. Lihat, orang tuanya dua-duanya kekeh nggak mau. Anaknya bilang, ayah, di mana posisimu kalau seandainya di mana posisimu terhadap surat yang bunyinya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim.
tidak beriman orang laki-laki mukmin sama laki-laki perempuan muslimat kalau Allah sudah memberikan keputusan dan Rasulnya terhadap satu perkara, terus orang itu masih punya pilihan yang lain, belum dinyatakan iman dia itu. Kalau Allah sudah memutuskan A, Rasul memutus A, ada sunnah, ada hadis bilang begini, ada ketentuan hukum syarak yang begini, kita masih tapi kan dan segala macam, masih kita punya option yang lain. Kata Al-Quran itu, Yunda sepatutnya masih punya iman tuh. Lah, anaknya udah bilang, ayah, di mana posisimu terhadap surat ini? Ayah ini terjenung sama ibunya. Justru anaknya yang mau. Kata dia, kalau memang keputusan ini dari Rasulullah SAW, kata dia, saya yakin, innahu layyudhi'uni. Kata dia, saya masih ingat kata-katanya itu. Innahu, sesungguhnya Rasulullah itu selama-lamanya tidak akan pernah menyanyiakan diriku. Kata dia menikah beneran, perempuan yang cantik mendapatkan Julaibib, ya Beauty and the Beast lah kira-kira gitu. Setelah menikah, riwayatnya beda lagi. Ada yang menyatakan satu ketika mau menikahkan Anda punya apa-apa, oleh Rasulullah Julaibib disuruh ke siapa orang yang paling kaya itu pedagang Madinah, Abdurrahman bin Auf. Oleh Abdurrahman bin Auf dikasih uang. Lah uangnya ini bingung Julaibib, apa mau untuk walimahan, apa untuk perang, karena saat itu mau perang. Lah riwayat yang lain enggak, sudah menikah, enggak berapa lama kemudian datang panggilan perang. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat riwayatnya, tapi ada dua riwayatnya begitu yang dituturkan oleh Syekh Azhari itu. Kalau yang pertama jauh lebih keren lagi tuh, kalau misalnya memang masih belum sudah menikah tapi belum berumah tangga. Singkat cerita, Julaibib itu ikut perang. Orang yang kecil ini perang di Uhud perangnya. Perang Uhud ya. Bukan insya Allah bukan perang Uhud. Perang singkatnya ketika semuanya sudah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, menang. Terus Rasulullah minta mana orang-orang kita yang sudah meninggal dunia. Rasul mencari, ditunjukin semuanya sahabat-sahabat meninggal. Julaibib mana Julaibib? Dicari, ternyata di sekitar Julaibib ada 7 orang kafir yang meninggal. Jadi kata Rasulullah, dia ini berperang meskipun badannya kecil, mampu membunuh 7 orang dan kemudian dia terbunuh. Jadi dia membunuh 7 orang dan kemudian dia bunuh. Oleh Rasulullah diangkat sendiri jenazahnya dengan tangannya. Karena itu kata Anas bin Malik, tidak ada kalau zaman sekarang ini katil yang lebih baik dari kerangga yang lebih baik daripada kedua tangan Rasulullah memegang jasadnya Julaibib, dan kemudian dikuburkan sendiri oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, saya lupa doanya, saya senang doanya itu. Gini, kalau masih lupa itu hafalan jadi nggak kuat ya. Yang jelas punya Rasulullah taburkan bagi dia itu kebaikan sebanyak-banyaknya dan jauhkan dia dari kejelekan sejauh-jauhnya. Kalau saya tidak salah begitu redaksi bunyi doanya. Kata Anas bin Malik, sepeninggal Julaibib, para kibarus sahabat-sahabat yang dari kelompok elit ini, kelompok yang besar-besar ini, gambarnya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, kelompok besar berebutan meminang mantan istrinya Julaibib. Kenapa? Karena keberkahan perempuan ini, kata para mu'arrikh. Karena kalau Rasulullah menunjuk, wah berarti ini perempuan istimewa ini, kira-kira begitu. Jadi Julaibib tidak dapat, wah sekarang orang berebutan untuk meminang dia. Tapi saya tidak tahu akhirnya jatuh ke pelukan siapa, tidak tahu. Itu yang menarik, yang menjadi renungan bagi kita, iman yang dimiliki oleh para sahabat dan sahabiah, ya, yang nggak pakai macam-macam, nggak pakai aiu. Pokoknya Rasul mutusin sesuatu, kalau ada sudah hukum syarat, tasliman, ubudiyatik, itu tadi. Dia keluarkan sifat basyariatiknya yang membuat kita ini nggak mau taat sama Allah, nggak mau nurut sama Rasulullah. Itu kan karena kita memenuhi sifat basyariah itu tadi. Tapi kan itu Pak kurang logis Pak. Soalnya kan dan segala macam semuanya itu basyariah. Kalau kita mampu mengeluarkan hanya untuk liubudiyatik tadi itu, untuk menghamba kepada Allah SWT, maka kita akan
dekat kepada Allah SWT, dan kita mudah itu mujiban linidaril haq, kita mudah mengijabahi panggilannya Allah SWT, sebagaimana mudahnya si perempuan ini yang menurut logika kita nggak mungkin ini, nggak mungkin, susah banget kayak gitu. Tapi Allah merencanakan sesuatu yang selalu tidak terduga di belakangnya. Hebatnya para sahabat. Karena itu misalnya terakhir Al-Quran bahkan sebenarnya tidak boleh orang Al-Quran la taqulu ra'ina. Nah, ra'ina itu dulu awalnya itu sebenarnya sudah dikritik oleh Al-Quran karena ada di antara sebagian sahabat itu yang kalau mendengarkan ceramah Rasulullah itu atau mendengarkan dakwah Rasulullah itu tidak terlalu serius. Jadi dia ambil santai, nanti lupa. Artinya tanya lagi, apa ya Rasul? Mau bisa diulang lagi ya Rasul? Kira-kira begitu. Nah, dulu itu ngomongnya ro'ina, ya. Dan itu aja cara dia untuk meminta ulang penjelasan kepada Rasulullah SAW. Itu saja sudah dianggap tidak baik. Padahal itu masih mau taat, kan mau taat. Karena bentuk keimanan yang terbaik adalah ketika kita semacam itu tadi, kita langsung mujiban linidaillah wa rasulihi. Kita langsung menjadi orang yang mampu mengijabahi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya. Itu ayat yang sangat benar itu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Ya. Enggak sepatutnya bagi laki-laki mukmin, perempuan mukmin, kalau Allah sudah memutuskan satu perkara dan Rasulnya memutuskan satu perkara, dia masih punya pilihan-pilihan yang lain terhadap perkaranya. Ya. Jadi ini pukulan keras bagi kita ya, yang harus mengedepankan pilihan Allah dan Rasulnya dan harus mengesampingkan pilihan kita sendiri. Itu saja, mungkin semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja dilanjut dengan tanya jawab. Kalau ada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai ceramah oleh Ustaz Yahya tadi ataupun yang lain yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah Soalnya kalau saya bertanya tuh moderator punya kewajiban ya Mas Pak. Saya Oh, mari. yang mengenai hikmah yang kedua itu, saya ingin nanya gimana cara kita, kan tadi tentang mengeluarkan sifat basyariah kita begitu. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan atau nafsu gitu Ustaz. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan antara kita butuh, apalagi misalnya sekarang zaman gadget gitu, biar gampang gitu. Ya TV kan berkembang dari yang tabung sampai 55 inch, sekarang ada smart TV dengan internet bla 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 begitu. Nah, itu kadang-kadang kita tuh sulit membedakan antara kita tuh emang butuh apa karena hawa nafsu aja begitu, ingin jadi 55 inch dari 21 inch misalnya, itu contoh. Itu biar gampang aja. Atau apapun lah, mungkin mobil, mungkin apa, mungkin sekarang bisa dibayangin. Apalagi di zaman kita ini ya, dimana iklan di TV itu kan termasuk makanan dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa dijelaskan antara kebutuhan dengan nafsu begitu. Di dalam Islam kita itu karena kita manusia tentu tidak menjadi Islami kalau Allah tidak memperbolehkan kita bersenang-senang terhadap dunia. Tetapi ada batas. Kalau dalam Islam, batas di mana orang itu sudah dianggap memiliki penyakit,
duniawi disebut dengan istilah hubul jah. Hubul jah itu sudah, atau hubud dunia lah istilahnya ya. Hubul riasa, hubul jah itu senangannya yang misalnya ada sahabat ketika tentang pemahaman tentang zuhud, dia ini sukanya sandalnya baik, pakaiannya baik. Terus dia datang ke Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya senang pakaian saya ini baik, saya senang sandal saya ini yang baik dan segala macam. Apakah saya termasuk orang yang sudah hubud dunia dan segala macam? Ada dia bukan. Apalagi kalau itu digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi memang ada perimbangan. Satu, ada hadis yang menyatakan Allah itu menyukai hamba yang menampakkan syukurnya terhadap Allah SWT. Hadis ini keluar berkenaan, kalau saya tidak keliru, berkenaan dengan orang yang mendapatkan rizki dari Allah, tapi dia berperilaku seperti orang yang tidak dikasih rizki oleh Allah SWT. Kan ada orang kayak gitu, kaya tapi pakaiannya udah bener kayak gitulah, tidak melihatkan bahwa dia ini mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Tapi satu sisi memang tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan ya, karena meskipun itu halal sifatnya, karena nanti akan masuk kepada kecintaan. Nah kalau kita building sesuatu yang sifatnya mubah terus, kalau sudah sampai jatuh cinta, ini yang bahaya. Nama penyakitnya hubul jah istilahnya. Sama kalau di kepemimpinan, ada hubul riasa, di duniawi biasanya disebut dengan hubul jah, kesenangan untuk yang mewah-mewah dalam hal semuanya, pakaian, gadget, yang kata Pak Del itu yang paling susah dihindari. Kalau yang lain-lain mudah namanya, tapi untuk yang gadget ini yang susah. Ya tentu harus dibedakan antara sepanjang itu tidak bukan untuk show off kepada orang lain dan masih memenuhi kebutuhan kita, ya mungkin kategorinya masih belum hubul jah. Tapi memang menarik sekali kalau kita ini tinggal pilihan-pilihan, kita ini maunya yang derajatnya aman di mata Allah atau derajatnya lebih di mata Allah, kan kayak begitu pilihannya itu. Saya belum pernah dapat contoh untuk pilihan yang ekstrim di dalam Islam. Tapi misalnya kalau kayak Sayyidina Umar yang memilih makanannya sangat sederhana, sehingga gubernurnya saja sampai makanannya jauh lebih baik dari makanan Umar bin Khattab misalnya, tentu ini pilihan Umar sebagai seorang pemimpin yang dia harus jadi contoh. Tapi kalau kita lihat pada praktek Rasul juga ya kadang makan biryani kambing, misalnya kan kayak gitu itu di hadis, dan tapi kadang-kadang juga cukup dengan roti kasar. Meskipun kalau dari keseluruhan kita lihat memang terlalu sederhana Rasulullah. Sehingga salah satu yang ditangiskan Aisyah itu kan adalah bahwa kata Aisyah Rasul belum pernah 3 hari terus menerus di rumah ada makanan dan segala macamnya itu. Karena pilihan untuk hidup yang jauh lebih sederhana. Karena tentu implikasinya dia sebagai seorang pemimpin yang harus menjadi teladan. Dengan sikap yang sama itu juga misalnya ketika Umar mengkritik salah satu perilaku temannya ketika ke pasar dan membeli segala macam yang dia inginkan, kata Umar, apakah semua keinginanmu itu kamu beli? Ya kan saya tidak salah, uang saya kalau bahasa sekarang kan gitu. Semua yang saya inginkan ya saya beli. Kata Umar, tidakkah kau ingat ayat Al-Quran yang menyatakan adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya itu wastamta'tum biha. Nanti orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka sudah menghabiskan kesenangan mereka di dunia dan mereka bersenang-senang saja di dunia. Adhabtum thayyibatikum fil hayatikum dunya wastamta'tum biha. Karena itu Umar kemudian berkata, aku adalah orang yang menyisakan kebahagiaanku di dunia ini untuk akhiratku. Astabqi thayyibati lil akhirah, itu istilahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu. Aku sisakan kesenanganku di dunia ini untuk di akhirat. Itu juga jawaban Rasul ketika Rasul ditanyai oleh Umar bin Khattab ketika ada sisa di pelipisnya itu, habis sekat tidur, bilang Kisra duduk di kursi emas,
sana kaisar Romawi begini dan segala macam. Mengapa engkau ya Rasulullah hidup secara sederhana itu? Kata Rasul, mereka adalah kaum yang menghabiskan kesenangannya di dunia, sementara kita kaum yang menyisakan kesenangan kita untuk akhirat. Jadi tentu pilihan sikap-sikap itu juga berkorelasi secara sosial ya. Sebagai apa kita ini, kalau kita sebagai pemimpin tentu wacananya harus jauh lebih lebar daripada posisi kita sebagai pribadi-pribadi. Misalnya karena itu juga implikasi sosial harus juga diperhitungkan ya. Tentu tidak wise secara Islam meskipun kita mungkin harta kita sangat banyak, dan untuk beli gadget itu sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan dengan ukuran nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Cuman kalau kita misalnya berada di lingkungan yang orang itu sangat nggak punya apa-apa, tentu ini tidak wise secara sosial dan segala macam. Jadi sepanjang itu memenuhi kebutuhan dan bukan untuk show off dan segala macam, menurut saya fine-fine aja masih. Tapi tentu harus tetap dijaga karena kebiasaan untuk menumpuk kekayaan meskipun itu barang halal akan berimplikasi buruk juga terhadap kejiwaan. Karena sama, kecintaan itu mestinya semuanya untuk Allah SWT. Kalau kita menabur-nabur di tempat yang lain terus segala macam, nanti sisanya juga tinggal sedikit ya kepada Allah SWT. Dan ingat juga bahwa akar dari seluruh dosa itu sebenarnya adalah kecintaan terhadap dunia ini, terhadap dunia ini. Lah kalau orang sudah sukanya sama akhirat, insya Allah pelan-pelan terhadap dunia juga nggak terlalu suka. Meskipun sekali lagi itu yang saya sering ingin tekankan, bahwa orang yang nggak suka sama dunia itu bukan berarti nggak serius hidupnya di dunia. Karena sudah terlalu umum kita memahami bahwa orang soleh itu orang yang miskin, tidak banyak itu di dunia, kan ya begitu. Padahal kalau kita lihat semua orang-orang soleh dalam sejarah Islam itu orang-orang yang subhanallah hidupnya di dunia ini, kerasnya dia hidupnya, prestasi yang dia berikan di dunia, tetapi memang perilakunya hebat. Imam Tirmidzi kalau saya tidak keliru ya, dan Tirmidzi satunya lagi, ada salah seorang tokoh dalam Islam yang dia mengajar di salah satu di bawahnya Imam Tirmidzi kalau saya lupa namanya, yang gajinya itu tidak pernah dimakan. Jadi dia cukup dari pekerjaan sambilannya yang tidak uangnya seberapa, gajinya selalu langsung dikasihkan untuk sedekah, dan sampai dia tidak bisa menghidupi rumahnya sendiri, lampunya. Sehingga kalau belajar dia harus pergi, kalau ini di masa Abbasiyah, dia harus keluar rumahnya, pergi ke, kalau sekarang ini kayak tiang listrik yang ada lampunya. Dia belajarnya mencukupkan belajar di bawah tiang itu, karena uangnya habis untuk dikasihkan kepada orang-orang soleh. Jadi memang derajatnya beda-beda ya, dan tergantung dari siapanya kita ini. Kita jadi Ibnu Qayyim pernah tinggal di Masjid Nabawi selama 30 hari tidak makan apapun kecuali air zam-zam misalnya. Dan mungkin dalam pemahaman kita hari ini sudah sangat ekstrim mungkin perilaku orang-orang soleh zaman dulu, tapi harus kita letakkan pada konteksnya juga. Nah, tapi sekali lagi di Islam harus balance bahwa orang yang terlalu menyiksa diri padahal dia diberi nikmat oleh Allah juga tidak baik. Dan kalaupun kita menikmati nikmat itu harus dengan kesadaran bahwa ini adalah satu, ditujukan untuk tahadus bin nikmat, kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ya semua itu untuk sebagai jalan ibadah kepada Allah SWT. Kira-kira itu yang paling penting, insya Allah. Mungkin kalau ada satu lagi sampai 9:08, kalau memang masih ada pertanyaan kita bisa bertanya lagi. Kalau ada yang ibu-ibu mungkin.
Amin, Ustaz Amin. Tapi ada cerita itu. Bukan cerita. Udah cerita dikit. Marah atau Jadi marah? kan tidak harus bertanya itu. Jadi tentang Quran itu ada seorang convert yang dikasih Quran terjemahan bahasa Inggris. Dia baca halaman pertama itu, kalau dia baca buku kan ada forward, ada mohon maaf, terima kasih kepada istri segala macam itu, membantu dan semacamnya. Acknowledgement. Dan begitu dia baca Al-Fatihah, oh ini forwardnya. Kemudian dia nyari pengarangnya siapa nih. Terus ditulis lagi Alif Lam Mim, this book has no doubt. Dia kaget baca begitu. Loh, kok ada buku yang pengarangnya begitu confident bahwa buku ini tidak ada kesalahan, jangankan kesalahan, keraguan aja nggak ada. Nah, rupanya kata itu yang membuat dia masuk Islam. Jadi dibaca terus gitu. Bagi kita biasa, tapi bagi dia dengan la raiba, nggak ada. Jangankan kesalahan itu, jauh kita nggak ada. Dan saya sepakat bahwa menurut saya itu yang sekarang harus menjadi prioritas sebenarnya bagi umat Islam adalah kembali kepada Quran, tidak dalam pengertian yang superficial tapi sungguh-sungguh gitu. Tentu di awal dengan pemaknaan, ya. Kita benar-benar usaha tadabbur terhadap Quran itu, benar-benar di Quran itu bagaimana benar-benar masuk di dalam kesadaran kita, tidak hanya sekedar. Kalau kita lihat kan masih sekarang ini masih jauh sekali beda cara kita mengapresiasi Al-Quran sebagai sesuatu yang terindah dalam hidup. Lihat dari seluruh mukjizat Nabi, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Berarti kan sangat istimewa sebenarnya ini. Words of God. Siapa yang mau lebih hebat daripada kata-kata Allah sendiri? Ya. Jadi persoalannya orang banyak tidak selalu serius terhadap Al-Quran. Jadi maksud saya kalau kita berusaha untuk sungguh-sungguh melakukan kajian-kajian yang sifatnya diarahkan untuk memahami Al-Quran secara sungguh-sungguh, itu maksud saya hal yang sangat penting hari ini dilakukan. Karena tidak ada lagi petunjuk kecuali Al-Quran. Sayangnya kita sia-siakan itu. Kalau mau jujur, kita ini tidak punya target dalam hidup untuk memahami Al-Quran. Kenapa kita tidak punya target misalnya bulan ini saya harus paham surat ini, kira-kira maknanya saya harus pahami. Ya, haruslah dibuat kayak gitulah. Kita kena orang kok bangga misalnya ada orang yang bisa baca buku sehari satu buku, tapi kenapa kok tidak dalam Al-Quran Karim? Ya kalau tidak paham ya wajar lah. Memang yang dibaca cuma terjemahan sederhana bahasa Inggris yang memang mumet. Ya, saya juga tidak paham baca terjemahan ini apa maksudnya. Maksudnya maksud secara mendalam, karena memang nggak bisa tahu kalau nggak bisa kita tadabbur lagi, kembali ke tadabbur tadi itu. Ya, harus memang kembali ke tadabbur itu tadi, terus sampai ke akarnya. Kita minimal harus tahu kapan wahyu itu turun dan segala macam, bagaimana konteksnya, penggunaannya kayak apa, dicoba digali, dan insya Allah itu akan memberikan inspirasi yang baik. Dan itu kerja paling penting menurut saya dari orang Islam. Dan percayalah, Quran itu setiap hari kita kaji akan melahirkan sesuatu yang baru terus menerus, asalkan sungguh-sungguh kita mengkajinya. Dan tidak ada kenikmatan kecuali bergaul dengan sajian Allah SWT yang berupa Al-Quran. Jadi harus meningkat gitu, tidak hanya baca tapi juga tadabbur istilahnya, ya, tadabbur. Tidak cuma terjemahan, tapi ya bacalah tafsirnya, bacalah maknanya itu kita pahami. Kalau saran saya pertama yang harus dilakukan itu adalah memahami tiap kata. Itu penting, usaha. Jadi kalau ada buku yang berusaha menjelaskan per kata, dan kata itu mengapa kok itu, kenapa enggak yang lain, apa maksudnya, beauty-nya di mana, itu sangat penting untuk kita bisa mengapresiasi dan kemudian baru kita gali maknanya. Karena dengan begitu itu sangat
membantu kita untuk jatuh cinta terhadap Al-Quran. Jatuh cinta terhadap Al-Quran. Itu yang penting. Kenapa? Jatuh cinta. Yang single bisa. Iya. Baru berapa hari masih gitu jangan lupa. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin alhamdulillah kita sampai pada akhir pengajian ini. Mungkin akan sama-sama kita tutup pengajian ini. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.